pembelajaran matematika. Apa kabar? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari wabah COVID-19. Rajin-rajin berdoa, tetap semangat dan jangan lupa jaga kebersihan ya. Baik, pertemuan hari ini adalah kita akan membahas mengenai materi fungsi turunan aljabar. Fungsi turunan aljabar ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya. Masih pada ingat kan? Ya, betul sekali. Kelanjutan dari materi limit fungsi. Nah, fungsi turunan aljabar ini merupakan fungsi tertentu di mana nilai fungsi di setiap titik ditentukan dengan limit selisih fungsi. Nah, di sini kakak akan menjelaskan mengenai turunan fungsi aljabar. Pokok pembahasannya yaitu pertama, konsep dasar turunan aljabar. Kedua, yaitu sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Nah, yang ketiga yaitu soal-soal turunan fungsi aljabar yang berbasis kontekstual atau berbasis soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, perhatikannya pada poin pertama yang akan kita bahas yaitu konsep dasar turunan fungsi aljabar. Nah, misalkan kita punya fungsi fx, nilainya itu a dikali dengan x berpangkat n. A ini merupakan koefisien. Koefisien adalah angka yang berada di samping variabel. Nah, variabel itu sendiri yaitu x. N ini merupakan pangkat dari variabel itu. Nah, untuk menentukan turunan fungsinya, turunan fungsi pertamanya yaitu kita tuliskan dengan simbol f aksen x. Nah, ini adalah simbol untuk turunan fungsi pertama, di mana kita peroleh dari fungsi yang tadi pangkatnya yaitu n dikalikan dengan koefisien a dikali dengan variabel x, kemudian pangkatnya tadi dikurang 1, berarti n dikurang 1. Nah, ini adalah konsep dasar dari turunan fungsi aljabar. Untuk lebih memahami konsep tersebut, kita masuk di contoh soalnya. Misalkan kita punya fungsi fx dengan nilai 3x berpangkat 5. Nah, misal kita punya contoh seperti ini, fungsinya yaitu fx sama dengan 3x dikurang 5. Untuk menentukan turunan fungsi pertamanya, kita perhatikan pada konsep ini. Berarti kita tuliskan f aksen x sama dengan pangkat. Ini 5 kan pangkat, berarti n dikali a, 5 pangkat 5 dikali dengan koefisien 3 dikali x, kemudian pangkatnya dikurang 1, yaitu 5 dikurang 1. Nah, setelah itu kita hitung 3 kali 5 adalah 15x berpangkat 5 dikurang 1 sama dengan 4. Jadi diperoleh turunan fungsi pertama dari fungsi yang kita punya yaitu 15x berpangkat 4. Adik-adik sampai di sini sudah paham kan? Nah, pokok pembahasan kedua yaitu sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Nah, di sini sifat-sifatnya itu ada 5. Pertama, ketika fx-nya itu fungsinya dengan penjumlahan. Kemudian yang kedua itu pengurangan. Yang ketiga itu ketika fungsinya itu terdapat fungsi juga atau fu. Nah, 4 itu sifatnya dia perkalian. Yang kelima itu sifatnya berupa pembagian. Nah, coba perhatikan adik-adik, sifat yang pertama, dia kan penjumlahan, berarti fungsinya itu u ditambah v. Maka untuk menentukan turunan fungsinya, turunan fungsi pertamanya tetap yang menggunakan simbol f aksen x, berarti semuanya diturunkan, u aksen ditambah v aksen. Begitupun dengan sifat yang kedua. Yang membedakan itu, sifat yang kedua itu dia pengurangan.
sifat yang ketiga ini dia kan soalnya fungsi, berarti untuk turunan fungsi pertamanya F aksennya dikalikan dengan U, kemudian dikalikan untuk turunan U itu sendiri. Nah, sifat yang keempat yaitu dia bentuk perkalian. Nah, turunan fungsi pertamanya kita cari dulu untuk U aksennya dan V aksennya, kemudian kita kalikan. U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Begitupun dengan sifat yang kelima, dia kan pembagian U dibagi V, maka turunan fungsi pertamanya yaitu F aksen sama pada sifat yang keempat, tapi pembagian itu kita bagikan dengan V kuadrat. Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada penerapan atau contoh soal untuk sifat 1 dan 2. Kenapa saya gabungkan sifat 1 dan 2? Di sini kan hanya mengandung penjumlahan dan pengurangan. Maka contoh soalnya seperti ini. Misal kita punya fungsi fx sama dengan 3x berpangkat 5 ditambah 3x berpangkat 3 dikurang 2x berpangkat 2 dikurang 4. Nah, soalnya kan di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Ingat kembali pada soal konsep dasar turunan aljabar tadi yang membedakan. Di sini terdapat beberapa suku. Ada suku pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Menentukan turunan fungsi pertamanya, setiap suku kita turunkan. Kita perhatikan untuk suku pertama dulu ya. Berarti pangkat 5 dikali dengan koefisien 3 dikali X, kemudian tadi pangkatnya dikurang 1, 5 dikurang 1 ditambah ini untuk suku yang pertama. Kita lanjut pada suku yang kedua. Sama aja caranya, yaitu pangkat 3 dikali dengan koefisien 3 dikali X berpangkat 3 dikurang 1. Begitupun seterusnya. Berarti kurang 2 dikali 2 kali X berpangkat 2 dikurang 1. Nah, angka 4 ini merupakan konstanta. Masih ingat kan konstanta itu apa? Ya, konstanta adalah angka yang berdiri sendiri, yaitu tidak mengandung variabel. Tapi adik-adik jangan keliru, sebenarnya ini angka 4 memiliki variabel, di mana variabelnya yaitu 4x berpangkat 0. Kita ketahui kan, apapun yang berpangkat 0 hasilnya kan 1. Berarti kalau x berpangkat 0 nilainya 1. 1 dikali 4 sama dengan 4. Maka dia hanya tertuliskan angka 4. Kemudian kalau kita turunkan, kan pangkat dikali dengan koefisien, pangkatnya 0. Apapun yang dikalikan 0 hasilnya 0. Jadi 4 ini tidak diturunkan. Selanjutnya kita peroleh seperti ini. Maka kita selesaikan. 5 dikali 3 15x berpangkat 4 ditambah 3 kali 3 9x berpangkat 2, karena kan 3 dikurang 1 2 dikurang 2 dikali 2 sama dengan 4x berpangkat 2 dikurang 1 sama dengan 1. Tapi lagi-lagi angka 1 tidak selamanya dituliskan. Jadi turunan fungsi pertama dari fungsi ini yaitu 15x berpangkat 4 ditambah 9x berpangkat 2 dikurang 4x. Sampai di sini paham kan adik-adik? Nah, ini tadi merupakan contoh yang pertama. Selanjutnya kita masuk contoh yang kedua ya. Nah, contoh yang kedua ini, misalkan kita punya fungsi nilainya 3x berpangkat 5 ditambah 1/x berpangkat 2
dikurang akar X. Nah, kalau adik-adik dapat soal seperti ini, jangan bingung. Untuk memudahkan kita menentukan turunan fungsi pertamanya, alangkah baiknya jika semua nilai dari fungsi fx ini kita ubah dalam bentuk pangkat. Kayak ini, 3x pangkat 5. Nah, pasti ada yang bingung kan? Loh, yang super x pangkat 2 gimana? Untuk akar x gimana? Nah, kita kembali mengingat konsep sebelumnya. Ada kan konsep seperti ini? A berpangkat n. Nilainya sama dengan super A berpangkat n. Kemudian konsep berikutnya, akar A sama dengan A berpangkat setengah atau A berpangkat seperdua. Nah, ini adalah konsep yang adik-adik harus ingat ketika mendapatkan soal yang seperti ini. Soalnya kita akan menentukan turunan fungsi pertamanya. Otomatis dari soal ini kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Sebelumnya itu fx masih tetap kita tuliskannya. Berarti fx sama dengan 3x berpangkat 5 ditambah, nah yang super x pangkat 2 ini yang akan diubah. Kita perhatikan pada konsep ini, super A berpangkat n. Kalau kita ubah ke dalam bentuk pangkat, berarti pangkat dari A ini berubah menjadi tanda negatif. Berarti sama aja kan kalau saya tulis tambah x berpangkat negatif 2. Oke, lanjut. Untuk akar x ini sendiri, kita perhatikan lagi pada konsep ini. Ini kan ada konsep akar A. Ketika kita ubah dalam bentuk pangkat, maka hasilnya yaitu A berpangkat seperdua. Berarti yang ini bisa kita tuliskan X berpangkat seperdua. Nah, kalau soalnya sudah seperti ini, lebih memudahkan kita kan untuk menentukan turunan fungsi pertamanya dengan mengingat konsep dasar sebelumnya. Baik, kita lanjut untuk turunan fungsi pertamanya. Kita tulis simbolnya yaitu F aksen X. Konsep sebelumnya kan tetap ya, pangkat dikali dengan koefisien. Nanti 5 dikali dengan 3 dikali X berpangkat 5 dikurang 1. Nah, tambah. Ditambahkan suku kedua. Suku kedua kan X berpangkat negatif 2. Berarti pangkatnya itu dia negatif. Berarti negatif 2 saya gunakan tanda kurung ya untuk menentukan, ini kan tanda positif, sedangkan pangkatnya negatif. Berarti negatif 2 dikalikan dengan 1. Ini kan koefisiennya 1 ya, di samping variabel X, tapi 1 tidak ditulis. Jadi kita bisa langsung tuliskan negatif 2 dikali X berpangkat negatif 2 dikurang 1. Nah, kita balas kurung untuk menandakan bahwa ini adalah suku kedua. Selanjutnya untuk suku ketiga, kita kurang. Pangkatnya kan seperdua, sama aja seperdua dikali 1 berarti seperdua dikali X berpangkat seperdua dikurang 1. Nah, sampai di sini kita selesaikan. 3 kali 5 15x berpangkat 4. Nah, positif ketika bertemu dengan negatif, hasilnya negatif. Maka di sini berubah menjadi kurang. Negatif 2 x berpangkat ini negatif 2 dikurang 1, hasilnya oke, negatif 3. Kemudian dikurang seperdua x, seperdua dikurang 1. Kalau dia pecahan berarti kita samakan dulu penyebutnya kan. Jadi dia diperoleh pangkat negatif seperdua. Nah, sampai di sini sebenarnya sudah betul turunan pertamanya. Tapi perhatikan di sini kan masih ada suku yang mengandung pangkatnya bernilai negatif. Nah, ketika soalnya pilihan ganda,
biasanya pangkatnya itu selalu bernilai positif. Maka kita bisa ubah lagi, kita dapat mengubah lagi pangkat negatif ini menjadi positif mengikut ke konsep ini kembali. Berarti ketika kita positifkan, kita peroleh 15x berpangkat 4 dikurang 2x per x berpangkat 3 dikurang 1/2 akar x. Oke, sampai di sini sudah paham kan? Baik, selanjutnya kita perhatikan untuk sifat yang ketiga, yaitu ini. Nah, misal contohnya soalnya seperti ini. Fx sama dengan 2x dikurang 1 pangkat 2020. Wow, bayangkan banyaknya. Nah, kita perhatikan konsep pada sifatnya. Ini U, ini 2x kurang 1 kita anggap sebagai variabelnya. Ya, berarti dia mempunyai koefisien 1 di sampingnya toh. Kemudian 2x kurang 1 ini adalah U. Untuk menghasilkan, kita akan mencari dulu turunan pertama dari U ini sendiri. Berarti turunan pertama dari U nya kan 2x kurang 1. Untuk U aksennya berarti sama dengan 2. Nah, setelah kita tentukan U aksennya, kita masuk pada penyelesaian soalnya. Berarti F aksen X sama dengan tetap pangkat dikali dengan koefisien 2020 dikali 1 hasilnya 2020. Kita tetap tuliskan U nya, kita di sini berarti 2x dikurang 1 berpangkat 2020 dikurang dengan 1 dikalikan dengan turunan U itu sendiri, yaitu 2 dikali 2. Nah, kemudian ini kita kalikan 2 dikali 2020 yang sejenis toh, yang sejenis berarti 2 dikali 2020 hasilnya 4040 dikali variabel 2x dikurang 1 pangkat 2020 dikurang 1 2019. Nah, ini adalah turunan fungsi dari sifat yang ketiga, yaitu 4040 dikali 2x kurang 1 berpangkat 2019. Selanjutnya fungsi yang keempat, dia bentuknya perkalian, yaitu U dikali V. Berarti untuk menentukan turunan fungsi pertamanya, untuk U dan V nya masing-masing kita carikan, kita turunkan. Nah, untuk lebih memahami, kita masuk pada contoh soalnya. Misal kita punya fungsi fx sama dengan 2x dikurang 4 dikalikan dengan 3x ditambah 1. Nah, ini kan bentuknya perkalian. Maka untuk menentukan turunan fungsi pertamanya, kita misalkan dulu. Misalkan ini sebagai U dan ini sebagai V. Berarti U-nya adalah 2x dikurang 4 dan V adalah 3x dikurang 3x ditambah 1. Nah, dari U dan V ini masing-masing kita cari turunan pertamanya. Berarti simbolnya itu U aksen. Turunan pertama dari 2x kurang 4 ini adalah 2. Sedangkan untuk turunan pertama dari 3x ditambah 1 ini adalah V aksen sama dengan 3. Nah, setelah kita peroleh permisalan seperti ini, kita masuk pada turunan fungsi pertamanya, yaitu F aksen X dengan rumus U aksen dikali dengan V ditambah U dikali dengan V aksen. Kita masukkan nilai-nilai yang diperoleh di pemisalan tadi. Berarti U aksen 2 dikali dengan V 3x ditambah 1 ditambah dengan U nya kan 2x ditambah 4 2x dikurang 4 dikalikan dengan turunan dari V, yaitu 3. Nah, selanjutnya kita selesaikan yang bentuk kalinya dulu.
Berarti dari U aksen dikali V, hasilnya 2 dikali 3, 6X ditambah 1 kali 2, 2. Selanjutnya untuk U dikali V aksennya, 2X dikali 3 sama dengan 6X dikurang 4 dikali 3 yaitu 12. Nah, setelah kita selesaikan yang bentuk perkaliannya, kita lihat yang sejenis, kemudian kita satukan. Berarti ini yang mengandung variabel kan 6X ditambah 6X, hasilnya 12X, kemudian konstanta 2 dikurang dengan konstanta 12, hasilnya kan negatif 10. Nah, sehingga diperoleh dari fungsi fx sifat perkalian ini untuk turunan fungsi pertamanya itu 12x dikurang 10. Nah, kita masuk pada pembahasan sifat yang terakhir, yaitu pembahasan sifat kelima, sifat turunan fungsi aljabar. Yang kelima itu sifatnya dia pembagian, U dibagi dengan V. Nah, untuk turunan fungsi pertamanya sama dengan perkalian tadi, yang membedakan di sini pada perkalian dia bentuk penjumlahan. Kalau dia pembagian, maka di sini berubah menjadi pengurangan, kemudian per V kuadrat. Oke. Nah, pada sifat yang kelima ini untuk lebih memahami, kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya itu saya ambil dari soal sebelumnya, yaitu pada perkalian. Nah, kan di sini kita juga akan memisalkan U dan V-nya. Kemudian kita masing-masing juga cari turunannya, U aksen dan V aksennya. Rumus untuk pembagian itu U aksen kali V dikurang U kali V aksen per V pangkat 2. Caranya tetap sama tadi, berarti diperoleh 2 dikali 3X tambah 2 dikali 1, 6X tambah 2 dikurang 2X kurang dikali 3 dikurang 4 kali 3 yaitu 6X dikurang 12 per V-nya, V dikuadratkan, 3X tambah 1 berarti 3X kurang 1 pangkat 2. Nah, setelah seperti ini, kembali kita lihat yang sejenis, positif 6X dikurang 6X, kita bisa coretkan berarti habis. Yang tersisa yaitu positif 2 dikurang 12 sama dengan negatif 10 per 3X dikurang 1 pangkat 2. Nah, ini adalah turunan pertama dari ketika sifatnya pembagian dari fx 2x kurang 4 dibagi dengan 3x kurang 1, maka diperoleh negatif 10 per 3x dikurang 1 berpangkat 2. Oke, adik-adik? Dari kelima fungsi tersebut sudah paham kan? Baik adik-adik, pembahasan terakhir pada pertemuan kali ini yaitu kakak akan membahas mengenai soal kontekstual atau soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Misal soalnya seperti ini. Jarak yang ditempuh sebuah mobil dalam waktu T ditentukan oleh fungsi ST sama dengan 3T kuadrat dikurang 24T ditambah 5. Nah, pertanyaannya, hitunglah nilai T untuk mendapatkan kecepatan maksimum mobil tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu yang harus kita lakukan yaitu kita turunkan dulu turunan pertama dari ST itu sendiri dengan mengikut konsep sebelumnya. Berarti penyelesaiannya ST sama dengan 3T kuadrat dikurang 24T ditambah 5. Kita turunkan, kita tetap menggunakan S aksen T. Berarti turunan dari ST itu sendiri. Berarti 2 dikali dengan 3 dikali T berpangkat 2 dikurang 1 dikurang 1 dikali 24T pangkat 1 kurang 1, sehingga dihasilkan 6T dikurang 24 kan nilai T itu sendiri. Berarti kita pindahkan T, 6T sama dengan 24, kemudian T sama dengan 24, kedua ruas dibagi 6, 24 dibagi 6 sehingga menghasilkan nilai T sama dengan 4 detik. Maka kecepatan maksimum mobil tersebut yaitu sama dengan 4 detik. Oke adik-adik, sampai sini sudah paham kan? Jadi, jika mendapatkan soal yang berbasis kontekstual, maka yang pertama kita lakukan yaitu menurunkan dulu turunan fungsi pertama pada fungsi yang kita punya.
Oke adik-adik, itulah tadi pembahasan yang sempat saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, sehat selalu, tetap semangat ya walaupun belajar di rumah. Dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.